Assalamualaikum, hai semua. Kali ini masakan yang mau bikin donat kentang. Tapi ini donat kentang yang produk gagal. Donatnya berminyak, sangat berat, dan penuaan dini serta wateringnya gak muncul. Dan pastinya donat kentang ini gak squishy seperti donat biasanya. Penasaran apa yang terjadi? Yuk simak videonya sampai selesai dan pastikan kalian semua sudah subscribe. Langkah yang pertama, siapkan satu buah kentang. Ini beratnya sebelum dikupas 137, kemudian aku kupas menjadi beratnya 121. Nah, langsung aja aku kukus sekitar 15 menit atau sampai lembek ya. Nah, lanjut ini akan aku hancurkan. Teman-teman bisa menggunakan saringan kawat biar hasilnya itu lebih mulus. Kalau udah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan bowl, kemudian masukkan bahan keringnya. Untuk sekedar informasi dan disclaimer aja, aku bukan ahli soal perdonatan atau perbakingan. Namun kali ini aku cuman pengen share gimana sih donat yang gagal itu, apa aja penyebabnya dan apa aja akibatnya. Oke, kesalahan yang pertama yang aku lakukan yaitu dalam penambahan cairan. Adonan yang diuleni menggunakan mixer seharusnya menggunakan air es atau air dingin yang baru keluar dari kulkas. Tapi di sini aku menggunakan air biasa dengan alasan karena kulkas aku tiba-tiba mati dan aku nggak tahu. Sementara aku tetap kekeh melanjutkan perjuangan. Akibatnya apa? Yaitu adonan menjadi hangat. Karena kalau kita bikin donat itu adonan nggak boleh hangat setelah di mixer karena akan overmix dan ragi akan sangat cepat untuk aktif sehingga adonan cenderung menjadi overproofing. Kesalahan selanjutnya, aku menambahkan air secara barbar. Setelah aku tambahin air sedikit demi sedikit, ternyata di tangan aku itu adonan masih terasa kurang solid ya, atau kurang terbentuk. Akhirnya aku nambahin air lagi. Hasil air yang aku tambahkan itu lebih dari 100 ml. Nah, seperti ini ya. Donat yang dibikin menggunakan kentang harus benar-benar hati-hati dalam penambahan air. Karena kalau kita terlanjur menambahkan air, donat akan sulit untuk dibentuk dan akan sulit untuk kalis. Aku menambahkan air lebih dari 100 ml sementara margarinnya belum masuk dan ini belum kalis. Padahal kita udah pakai kentang dan kentang pun mengandung air. Adonan sangat susah untuk kalis. Otomatis kita menggunakan mixer lebih dari 15 menit untuk mencapai kekalisan. Akhirnya adonan benar-benar overmix. Itulah sebabnya kenapa di video sebelumnya aku menggunakan air es, karena kalau menggunakan mixer itu adonannya nggak boleh sama sekali panas atau hangat. Kalau bisa margarin yang kita gunakan juga baru keluar dari kulkas alias dingin ya margarinnya, untuk menjaga agar adonannya ini tetap stay di suhu yang lembab. Nah, karena memang aku nggak menggunakan termometer adonan, cukup aku raba di tangan aja. Setelah di mixer itu adonan bener-bener hangat. Aku berharap teman-teman ngerti ya apa yang aku ceritain. Semoga ceritanya masuk, karena maaf sekali aku nggak bisa yang namanya berkata-kata untuk sampaikan sesuatu dengan cara runut seperti itu. Nah, setelah ditambahin margarin, adonan ini baru terlihat sangat lembek. Teman bisa lihat di sini sampai mixer aku tuh sulit banget buat diputer gitu ya. Hasil aku nge-mixer ini sekitar 20 menitan baru bisa jadi seperti ini. Alhamdulillah. Nah, di sini aku lanjut matikan mixer dan aku coba tes adonannya apakah udah kalis apa belum. Oke, teman-teman bisa lihat dengan mata kepala sendiri adonan ini sangat lembek dan lengket-lengket di tangan, padahal ini udah aku kasih sedikit minyak di bagian jari aku ya. Alhamdulillah, adonannya hasilnya seperti ini, membentuk selaput tipis, tapi aku nggak tahu hasilnya nanti gimana. Seperti biasa, aku taruh adonan di atas alas kerja. Jangan lupa dikasih dulu tepung tangannya biar nggak terlalu lengket. Kemudian adonan ini akan aku bulat-bulatkan dan aku banting 2-3 kali ya. Saat ngebanting adonan ini pun feeling aku udah nggak enak, tapi aku lanjutkan perjuangan.
aku pengen lihat hasilnya gimana dengan penambahan cairan yang barbar tadi. Nah teman-teman bisa lihat meskipun tangan aku udah dikasih tepung tapi dia tuh lengket banget, bener-bener lengket. Ya aku lupa bilang bahwa tadi pas nge-mixer yang terakhir setelah margarinnya masuk, setelah aku berpikir ini adonan lembek banget, udah aku kasih tepung sekitar 2-3 sendok, tapi alhasil seperti ini. Nah ini aku banting-banting 2-3 kali, kemudian lanjut akan kita scaling atau kita timbang. Nah kali ini aku nimbang adonan, satu dohnya itu beratnya 25 gram. Oke, ini udah selesai, aku timbang satu persatu dengan berat 25 gram. Kemudian adonan ini yang udah aku timbang bakal aku tutup menggunakan kain agar permukaannya enggak terlalu kering. Tapi sebelum ditutup teman-teman bisa lihat ya, adonannya udah mulai gitu karena memang awalnya udah over mix. Ambil satu adonan, jangan lupa tangannya dibaluri dulu dengan tepung. Ini akan kita lihat ke bagian belakang dan ini akan aku rounding. Nah karena perasaan udah nggak enak, ini aku rounding seadanya aja, jadi bagian bawahnya itu kayak masih ada celah, alias yang rounding ini nggak terlalu rapet ya. Akibatnya apa? Ketika digoreng donatnya malah makin berminyak. Nah analisanya apa? Rounding itu harus padat dan benar-benar terkunci. Kalau nggak benar-benar terkunci, ketika digoreng donat akan berminyak karena minyak akan masuk ke dalam celah-celah adonan yang renggang gitu ya, atau ke pori-pori donat. Ini adonan udah kita resting, kemudian lanjut seperti biasa kita bakal degassing dulu. Tekan-tekan aja sekitar 2-3 kali agar agak pipih gitu, kemudian taruh di tempat semula, lanjutkan sampai selesai. Lanjut ini kita tutup lagi sekitar 15 menit. Oke udah 15 menit, lanjut ini kita ambil lagi adonan yang pertama, kita rounding, kemudian taburi permukaan adonan menggunakan sedikit tepung. Nah ini lanjut kita pipihkan sedikit dulu menggunakan scraper seperti ini. Lanjut ini akan kita cetak menggunakan cetakan donat kayu. Teman bisa menggunakan cetakan donat yang plastik atau ring donat yang seperti biasa, atau cetakan kayu seperti aku. Tinggal dimasukin aja adonan donatnya, kemudian ditekan-tekan. Nah lanjut ini aku bolongin. Teman-teman bisa ngebolonginnya pakai spuit, bisa ngebolonginnya dengan tutup pulpen. Dia akan kita tata di atas kertas nasi. Nah seperti ini. Jangan lupa alasnya ditaburi dulu dengan tepung ya. Udah selesai semua. Lanjut kita akan proofing sekitar 50-60 menit ya, seperti biasa, atau tergantung di suhu sekitar masing-masing. Oke, nah ini udah sekitar 40 menit. Nah kenapa di menit 40 udah aku buka? Karena feeling aku udah nggak enak. Ternyata beneran ya, ini udah overproofing. Ambil adonan yang paling pertama ya, paling pertama atau deretan pertama kayak gini. Coba goyang-goyangin, langsung keriput dan kulitnya itu udah tipis banget. Oke, aku langsung memutuskan untuk menggorengnya. Seperti biasa menggoreng di minyak yang panas dengan api kecil aja. Apa yang terjadi, donatnya yang pertama langsung ngambang, tapi dia itu lebih dari setengah tenggelam di minyak. Jadi donatnya itu nggak ngambang seperti yang aku goreng sebelumnya, seperti donat yang aku bikin sebelumnya ya. Nah seperti ini, dia itu bagian atasnya langsung keriput kayak gini. Teman-teman bisa lihat. Setelah dibalik, ternyata di bagian bawahnya pun juga kayak beruntusan gitu, otomatis minyaknya banyak menyerap ke adonan donatnya. Ini akibat dari apa? Karena rounding yang aku lakukan tadi itu nggak bener-bener padat dan nggak bener-bener terkunci. Jadi penampakannya aja ini donat udah bener-bener menyerap minyak ya, kayak gini. Untusan menyerap minyak dan white ringnya nggak muncul. Lanjut ini aku tiriskan karena di kedua sisinya udah mulai kecoklatan. Meskipun pakai teknik yang dihentak-hentakan gitu ya seperti sebelumnya, tetap aja si donatnya ini mengandung banyak minyak. Oke, aku lanjutkan menggoreng di adonan selanjutnya. Teman-teman bisa lihat ini keriput banget ya bagian atasnya karena udah bener-bener overproofing. Nah bagi teman-teman yang punya pengalaman sama dengan aku, atau punya pengalaman lebih, atau teman-teman
teman-teman punya pengalaman yang lebih luar biasa, pernah mengalami lebih dari ini, boleh dong langsung di komen. Hitung-hitung bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi ilmu. Tahu ada hal yang nggak bisa aku jelasin di sini, teman-teman bisa jelasin di kolom komentar. Alhamdulillah ini udah ada beberapa yang mateng. Nah selanjutnya aku pengen coba timbang. Ternyata beratnya itu 28,7 ya, hampir mendekati 29 gram. Sementara dough yang aku pakai tadi cuma 25 gram. Teman-teman bisa bayangin berapa banyak minyak yang terkandung di dalam adonan donat ini. Bisa dilihat bagian permukaan donatnya ini keriput kayak gini. Ini akibat dari rounding yang gak mulus dan rounding yang gak padat gitu ya. Nah ini wateringnya gak terlihat jelas, ditempelin di telapak tangan jadi kelihatan banget berminyak ya. Nah kalau dipencet kayak gini dia itu nggak squishy donat pada umumnya. Untuk donat yang overproofing, kalau kita tekan kayak gini dia akan meninggalkan bekas jelas ya, seperti ini teman-teman bisa lihat. Kalau donat yang bagus, kalau kita remas dia bakalan kembali seperti semula. Nah teman-teman lihat-lihat ya, banyak banget minyak di telapak tangan aku. Nah teman-teman bisa lihat ada retakan di permukaan donat. Ini adalah akibat dari rounding yang gak mulus dan gak rapat. Untuk isi dalamnya ini memang lembut tapi bener-bener berminyak kalau pas digigit gitu. Nah bagian tengahnya ini numpuk banget minyak di sini ya teman-teman, perhatikan di bagian lubangnya teman-teman. Biar nggak lebih terasa nyesek banget, ini tetap aku kasih topping ya, biar kasih semangat aja gitu ke diri sendiri. Nah di sini aku kasih topping selai coklat sama parutan di sisi. Oke, nah dari video ini insya Allah kita bisa menyimpulkan donat yang berminyak itu diakibatkan banyak faktor ya, bukan hanya kelembekan, bisa jadi dia overproofing, rounding yang nggak padat, ataupun teknik menggorengnya yang gak tepat, sehingga kesalahan dalam pembuatan donat itu sangat kaitan satu sama lain ya risikonya. Oke, begitulah kesimpulan aku kali ini. Semoga teman-teman semua paham dan bisa mengambil pelajaran dari video aku kali ini. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak udah nonton, jangan lupa share video ini jika bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum.